Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dari jurusan Sistem Informasi Angkatan 2019. Hari ini saya akan mempresentasikan daripada proposal penelitian yang telah saya buat, yaitu dengan judul implementasi Social Internet of Things dalam lingkup hubungan sosial dalam physical object menggunakan metode klasifikasi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materi, yaitu yang pertama sebelum kita masuk ke inti atau pokok materi, kita mengenal terlebih dahulu apa itu Internet of Things. Jadi Internet of Things ini adalah komponen dari internet masa depan dan dapat dijelaskan sebagai infrastruktur jaringan global yang dinamis dengan kemampuan konfigurasi sendiri berdasarkan protokol dan standar komunikasi yang dapat dioperasikan, di mana fisik dan virtual sesuatu memiliki identitas sendiri. Jadi Internet of Things di sini adalah sebuah komponen dari internet masa depan ataupun sebuah komponen yang mana di dalamnya itu terdapat yang dihubungkan dengan internet, yang di dalamnya itu ada sebuah infrastruktur jaringan global secara dinamis, yang mana di dalamnya terdapat protokol dan standar komunikasi yang dapat dioperasikan baik itu secara fisik maupun secara virtual. Jadi Internet of Things ini adalah hubungan atau interaksi yang terjadi antara objek dengan objek lainnya yang mana dihubungkan dengan internet, yang mana di dalamnya itu terdapat sebuah peraturan ataupun protokol dan standar komunikasi yang dapat dioperasikan baik itu secara fisik maupun virtual, yang memiliki identitasnya sendiri. Kemudian kita masuk ke Social Internet of Things. Apa itu Social Internet of Things? Dalam beberapa tahun terakhir ini, maksud daripada Social Internet of Things ini adalah sebuah ekspresi baru yang dijelaskan dalam literatur yang akan datang. Social Internet of Things ini adalah salah satu bagian dari Internet of Things, yang mana di sini Social Internet of Things ini adalah menggabungkan antara ilmu sosiologi dengan ilmu komputer, menggabungkan antara social network dengan Internet of Things, yang mana di dalamnya ini terkait mengenai interaksi antara hal-hal dengan internet sebagai substrat jaringan, sebagai penghubungnya, internet sebagai penghubungannya, yang mana di dalamnya itu terdapat beberapa fungsi seperti pertukaran informasi, perilaku, dan hubungan yang tidak tergantung pada intervensi manusia. Jadi Social Internet of Things ini adalah hubungan antar objek yang tidak dipengaruhi oleh manusia. Jadi Social Internet of Things di sini adalah hubungan yang terjadi atau perilaku yang terjadi antar suatu objek dengan objek lainnya, yang mana tidak tergantung pada intervensi manusia. Manfaat dari Social Internet of Things di sini ada 5, yaitu keandalan, keamanan, dan waktu, efektivitas biaya, dan ketersediaan. Yang mana yang pertama, keandalan. Social Internet of Things ini dapat diandalkan sebagai keandalannya itu kita dapat mengetahui daripada hubungan ataupun interaksi yang terjadi antara objek tersebut. Jadi kita tahu seberapa andal si objek yang kita lihat atau kita lihat interaksinya gitu. Kemudian yang kedua adalah keamanan. Jadi kita melihat seberapa amankah objek yang ada gitu di dalam Internet of Things. Misalkan objeknya seperti mesin cuci otomatis. Seberapa amankah mesin cuci tersebut seberapa amankah terhadap misalnya tadi kan terhubung dengan internet, mesin cuci otomatis ini terhubung dengan internet. Seberapa amankah mesin cuci ini terhadap beberapa faktor yang ada di luar, misalkan seperti scamming ataupun bug atau glitch dan lainnya. Jadi kita mengetahui keamanan yang terjadi dari objek tersebut, objek dari Internet of Things. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai waktu. Jadi dengan kita mengetahui social Internet of Things, jadi kita bisa mengetahui waktu yang dibutuhkan dari objek tersebut untuk mengalami sebuah interaksi dengan objek lainnya yang terhubung dengan internet ya. Karena di sini kan social Internet of Things, jadi harus terhubung dengan internet. Jadi kita dapat mengetahui seberapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk interaksi antar objek yang ada di dalam Social Internet of Things. Kemudian yang keempat yaitu efektivitas biaya. Dengan kita mengetahui SIOT atau Social Internet of Things,
kita dapat mengetahui seberapa banyak biaya yang dibutuhkan dalam uh, uh, dalam meng, dalam menggunakan daripada objek yang ada di SIO tadi. Jadi kita mengetahui biaya yang dibutuhkan itu apa saja dengan kita mengetahui hubungan sosialnya tadi atau interaksinya tadi. Jadi kita tahu biaya yang dibutuhkan itu berapa. Kemudian yang terakhir itu adalah ketersediaan, yang mana social internet of things ini dengan kita mengetahui hubungan sosial antar objek tadi, objek yang ada di internet of things tadi, kita tahu gitu ketersediaan ataupun seberapa berfungsinyakah objek tersebut, seberapa ketersediaannya objek tersebut untuk mengalami interaksi dengan objek yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah social relationship. Di sini social relationship di sini adalah sebuah apa saja yang memiliki koneksi, asosiasi ataupun ikatan dengan setidaknya satu sama lain seseorang dalam suatu sosial. Jadi social relationship ini atau hubungan sosial di sini adalah hubungan yang terjadi dari satu objek dengan objek lainnya, yang mana hubungan di sini memiliki sebuah koneksi, asosiasi ataupun ikatan satu sama lainnya. Kalau secara tradisional hubungan social relationship ini seperti hubungan kita dengan orang lain. Kalau untuk social relationship yang di sini yang kita maksud di sini adalah hubungan antara objek dengan objek lainnya ya. Manusia juga termasuk dalam objek, tapi di sini lebih ke objek fisik ya. Ke dalam objek fisik atau objek pintar. Kemudian dikarenakan di sini tadi social relationship tadi ada berbagai macam objek yang mengalami interaksi yang tadi, ada pula objek pintar, objek fisik dan lainnya. Di sini kita bagi beberapa atribut sosial dalam lingkup dunia. Ada berapa lingkup dunia, ada ruangan maya, ada ruang fisik dan ruang berpikir. Yang mana atribut sosial ini tidak hanya ada di ruang sosial ataupun tadi seperti hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, tetapi di sini juga ada hubungan antara ruang fisik yang mengacu pada dunia nyata dengan 3 dimensi linear. Misalkan kita ambil contoh hubungan manusia, misalkan hubungan siswa dengan kelasnya, di mana di sini adalah ruang fisik itu adalah kelas, dan hubungan yang terjadi antara manusia dengan kelas itu termasuk hubungan atribut sosial secara ruang fisik. Kemudian ada ruang cyber atau maya mengacu pada sumber daya informasi umum termasuk virtual dan digital abstraksi. Kita ambil contoh seperti sosial media. Sosial media di sini itu termasuk hubungan dalam ruang cyber. Jadi hubungan di sini ini secara digital gitu, yang mana di dalamnya itu terdapat sumber daya informasi yang adapun di sana tuh terjadi interaksi ataupun sosial kan. Kemudian yang ketiga itu ruang berpikir mengacu pada ruang yang dibuat oleh pemikiran manusia dan pemikiran hal-hal cerdas. Jadi hubungan sosial di sini dimaksudkan kepada misalkan hubungan antara pemikiran manusia yang satu dengan pemikiran yang lainnya, yang mana di sana itu terjadi interaksi satu sama lain. Jadi di sini lebih ke pemikiran daripada pemikiran atau thinking space ya, atau dari pemikiran dari manusia itu sendiri, hubungan antara pemikiran manusia itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya itu adalah physical object. Di sini adalah objek fisik itu pada umumnya dan mengacu pada sesuatu yang tidak memiliki kecerdasan ataupun kehidupan, namun terdapat berbagai hubungan dengan mereka. Jadi objek fisik di sini adalah sesuatu yang tidak dapat bergerak ya tidak memiliki kecerdasan ataupun kehidupan, sebuah objek benda mati yang dimana itu di antara satu objek dan objek lain itu terjadi hubungan di antara mereka. Physical object di sini yang saya tekankan di sini adalah sebuah objek pintar ya. Di sini adalah physical object, di sini adalah sebuah objek pintar. Objek yang memiliki physical object ini objek pintar. Kalau physical object yang memiliki kecerdasan itu manusia kan. Kalau yang non fisik ataupun yang tidak memiliki kecerdasan di sini, objek yang tidak memiliki kecerdasan ini tapi sebuah disebut objek pintar itu seperti gadget, smartphone ataupun seperti CCTV, AI dan lain-lainnya, itu termasuk ke dalam physical object yang saya tekankan di physical object saat ini. Kita garis bawahi itu sebuah objek pintar. Kemudian di sini masuk ke physical object social relationship. Jadi physical object social relationship ini segala interaksi atau hubungan antara benda fisik
meliputi item pintar yang sebagai kata hati dan objek fisik secara umum. Hal ini mengucapkan berbagai hubungan antara objek fisik menggunakan sudut pandang sosiologis. Jadi kita di sini mengambil sudut pandang dari sosiologis. Kita mencari hubungan interaksi sosial antara satu objek fisik dengan objek fisik yang lainnya. Itu maksud dari physical object social relationship di sini. Yang mana semua hubungan antara objek fisik ini dapat digambarkan sebagai hubungan sosial atau hubungan sosial objek fisik. Seperti katakan tadi, dengan mempelajari hubungan sosial objek ini akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah kerja kolaboratif secara kolaboratif objek multifisik. Jadi kita dapat menyelesaikan masalah antara objek fisik yang lain dengan objek fisik yang lainnya. Kemudian di sini ada menurut Azori et al. Dia mengusulkan sebuah jaringan sosial objek pintar bernama SIOT tadi, Solitary Things, itu untuk memecahkan masalah yang sulit untuk menemukan hal lain dan layanan ketika butuhkan di sebuah unit besar. Jadi di sini dia mengusulkan sebuah social network yang dengan social network dari objek pintar yang bernama SIOT. Jadi di sini Azori et al. Ini mengusulkan sebuah metode yang mana di sini dia menganalisis ataupun mengamati mengamati hubungan antar objek pintar tadi. Objek pintar ini mewakili dari Internet of Things yang terhubung ke internet itu sendiri, yang mana di dalam itu terdapat interaksi seperti membangun, mengubah, dan mengakhiri hubungan sosial di antara mereka. Jadi Azori et al. Ini dia itu mengusulkan daripada hubungan yang sosial yang terjadi antara objek fisik tadi, physical object tadi. Itu mana penelitian yang ada ini dia itu memusatkan pada hubungan sosial antara manusia dan hubungan sosial manusia dan hubungan antara objek pintar tadi. Nah, seperti kata-kata tadi, hubungan antara objek fisik ataupun hubungan sosial manusia sebagai manusia dan objek pintar adalah sebagian dari benda fisik ya. Nah, manusia adalah bagian dari benda fisik, yang ada hubungan sosial benda fisik meliputi hubungan manusia dan hubungan antara social Internet of Things, yang mana itu termasuk sosial hubungan antara objek fisik tanpa kecerdasan. Jadi di sini dia dibagi jadi dua gitu, hubungan antara manusia dan hubungan antar objek fisik, yang mana hubungan antar objek fisik adalah tanpa kecerdasan. Yang mana di sini ada cakup paut dengan social Internet of Things tadi, yang mana yang antar objek fisik ini tadi, physical object ini, itu dihubungkan melalui internet itu sendiri. Kan kalau hubungan antar manusia itu hubungan antar manusia. Kemudian kalau hubungan antar objek fisik itu dihubungkan dengan internet. Itulah mengapa disebut dengan social Internet of Things. Kemudian ada sebuah metode lagi, mengusulkan sebuah metode lagi, itu nama semantic network method, yang mana metode ini dia ini lebih ke menekankan pada satu individu, yaitu satu objek ataupun aplikasi Internet of Things secara tunggal. Yang mana di sini terdapat beberapa kekurangan, yaitu metode ini kekurangannya itu biasanya kita tidak mengetahui masalah interaksi yang mana yang belum terselesaikan di antara interaksi antara objek fisik tersebut. Kemudian metode ini juga memaksakan interaksi antara objek pintar di Internet of Things. Jadi kita nggak tahu interaksi yang terjadi antara benda non cerdas gitu, benda non cerdas yang ada di Internet of Things itu tidak dipertimbangkan dan diperlukan metode yang lebih lengkap. Jadi adapun sebelum kita masuk ke metode yang saya usulkan, sini ada beberapa basic konsep dari klasifikasi of physical object social relationship. Sebelum masuk ke metodenya, jadi kita tahu basic konsepnya dulu, yaitu ada 3, yaitu ada physical object, ada social relationship, dan physical event. Physical object di sini mengacu pada physical object sini seperti tadi mengacu pada objek fisiknya. Objek fisiknya di sini adalah seperti objek fisik seperti objek pintar tadi, antara objek pintar dengan objek pintar lainnya, ataupun hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Jadi di sini physical object di sini maksud physical object di sini bermakna sebagai sebuah objeknya ya. Sebuah objek fisiknya itu, sebuah objek fisik baik itu manusia ataupun objek pintar ataupun objek non fisik itu termasuk ke dalam objek
yang objek pintar ataupun objek yang tidak memiliki kecerdasan yang ada di dalam social internet of things itu termasuk dalam physical object ini. Kemudian yang kedua itu adalah social relationship. Di sini social relationship ini adalah yang menggambarkan hubungan sosial antar objek tersebut. Jadi di sini kita tuh mengetahui apa sih hubungan antara satu objek yang satu dengan objek yang lainnya. Apa sih hubungan di antara mereka itu, apa saja jenis dari hubungan daripada objek tersebut, seberapa komplekskah hubungan dari objek tersebut melalui social network dari physical object tersebut, dan perbedaan dari social network dari ruang sosial dari physical object tersebut. Jadi kita tahu hubungan social relationship antar objek itu. Kemudian yang ketiga itu physical event. Di sini maksud dari physical event di sini adalah interaksi yang terjadi antar objek tersebut. Apa sih yang terjadi antara objek tersebut? Apa sih perubahan yang terjadi interaksi yang terjadi antara objek tersebut? Apakah terjadi perubahan dan lainnya, seperti kita ambil contoh misalkan saya mengendarai sebuah mobil, kemudian terjadi sebuah physical event yang mana saya dan juga mobil saya itu kemudian saya bertukar dengan seseorang di samping saya. Saya bertukar posisi. Awalnya saya mengendarai mobil, kemudian saya bertukar posisi dengan teman di samping saya itu bertukar tempat, dia yang mengendarai mobil saya. Nah, itu dinamakan physical event. Terjadinya perubahan antara social relationship yang terjadi di antara objek. Kemudian kita masuk ke bagian klasifikasi metode classification. Metode klasifikasi ini secara tradisional adalah itu berfokus pada hubungan sosial yang terjadi antar dua orang yang secara kompleks, tapi situasi sosial yang berbeda tidak memiliki hubungan antara satu sama lain, yang membuatnya semakin sulit untuk menganalisis hubungan antara dua orang dari keseluruhan aspek. Jadi klasifikasi tradisional ini secara tradisional itu lebih ke kita mengklasifikasikan hubungan sosial yang terjadi antar objek itu, hubungan antara dua orang itu. Hubungannya tuh misalkan kita bagi beberapa bagian. Di sini ada beberapa hubungan, ada yang memiliki hubungan yang dekat, ada yang memiliki hubungan hanya sekadar hubungan yang ada yang dekat, ada yang tidak terlalu dekat, kemudian ada hubungan yang tidak dekat satu sama lain atau tidak memiliki hubungan satu sama lain. Itu disebut metode klasifikasi secara tradisional. Kemudian metode yang metode yang diusulkan adalah metode klasifikasi. Di sini saya bagi daripada physical object social relationship, di sini saya bagi menjadi 4 bagian, yaitu temporal, spasial temporal, dan non spasial temporal. Temporal di sini adalah hubungan sosial yang mana hubungan sosial di sini dipengaruhi oleh waktu. Hubungan sosial di sini adalah hubungan yang dipengaruhi oleh waktu. Maksudnya di sini adalah hubungan sosial yang terjadi kita temporal ya. Hubungan temporal ini adalah hubungan sosial yang temporal ini adalah hubungan yang mengacu yang dipengaruhi oleh waktu. Jadi hubungan sosial ini hubungan yang dipengaruhi oleh waktu, dan tidak ada interaksi fisik lainnya yang terjadi pada dua objek fisik tersebut. Jadi dari physical object tadi tidak ada physical event yang terjadi di antara objek tersebut, tapi terjadi sebuah perubahan yang dipengaruhi oleh waktu. Misalkan dua teman ya, ada dua orang teman yang menjadi asing, karena tidak saling berhubungan dalam waktu yang cukup lama. Nah, di sini tidak terjadi physical event, tidak ada physical event yang terhubung antara dua objek tersebut, tetapi terjadi social relationship antara kedua teman tersebut, yaitu dipengaruhi oleh waktu.
terjadi perubahannya itu dipengaruhi oleh waktu. Misalkan kita ambil contoh lain seperti misalkan polisi yang mencari bukti-bukti kejahatan, misalkan sidik jari. Nah, sidik jari ini kan bisa saja dalam sewaktu-waktu itu hilang ataupun hilang hilang dan tidak hilang. Jadi di sini antara hubungan objek polisi dengan sidik jari tadi itu tuh tidak ada physical event di dalamnya, tidak ada terjadi tidak ada terjadi suatu event yang menyebabkan perubahan, tetapi di situ terjadi hubungan sosial, terjadilah adanya perubahan yang dipengaruhi oleh waktu tadi. Kemudian yang kedua adalah hubungan secara spasial. Maksud dari hubungan secara spasial di sini adalah hubungan yang mengacu pada hubungan yang memang terjadi khusus atau hubungan khusus antara satu objek dan objek lainnya, itu physical objek satu dengan physical objek lainnya. Dia itu terjadi hubungan secara khusus, secara spasial, secara khusus, seperti hubungan persaudaraan seperti saya dengan saudara saya, itu termasuk ke dalam hubungan sosial secara spasial, ataupun hubungan darah gitu, hubungan darah seperti saya dengan saudara saya, hubungan darah itu masuk ke dalam hubungan atribut spasial. Kemudian ada spasial temporal, di sini mengacu pada hubungan spasial temporal ini adalah hubungan yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Maksudnya di sini adalah hubungan yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Di sini maksudnya adalah hubungan yang mana di sini terjadi hubungan yang dipengaruhi oleh waktu dan juga oleh ruang. Misalkan kita ambil maksudnya di sini adalah hubungan sosial yang mana atribut fisik itu yang tidak berubah gitu, tidak berubah objeknya. Hubungan ini tidak terjadi perubahan gitu. Misalkan kita ambil seperti hubungan antara kita ambil contoh seperti hubungan antara misalkan kita hubungan antara keluarga satu yang tidak pernah berubah, tidak peduli kapan dan dimanapun mereka berada. Jadi misal kita ambil contoh tuh hubungan dipengaruhi oleh ruang dan waktu itu seperti hubungan seperti antara misalkan siswa dengan guru di suatu kelas gitu. Siswa dan guru itu memiliki hubungan secara spasial, mereka itu dekat. Namun mereka itu memiliki kedekatan. Namun mereka juga dapat dipengaruhi oleh waktu. Siswa tersebut dapat sewaktu-waktu misalkan siswa tersebut telah lulus. Nah, di situ hubungan sosial itu terdapat perubahan di antara terjadi physical event antara hubungan sosial tersebut, social relationship tersebut antara objeknya antara siswa dan guru tadi. Nah, itu yang dimaksud daripada spasial temporal. Kemudian ada non spasial temporal. Di sini adalah hubungan yang tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Jadi di sini misalkan kita ambil contoh, misalkan kita membeli sesuatu, misalkan kita membeli sesuatu seperti kita membeli pensil. Nah, hubungan sosial antara kita dengan pensil tadi itu tidak ada kedekatan sama sekali, bukan merupakan spasial. Dan juga itu juga nggak dipengaruhi oleh waktu. Ya, pensil dengan hubungan kita dengan pensil ya sebatas hubungan kita dengan pensil. Kita guna pensil untuk nulis, cuman sekedar itu aja, tidak ada dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Itu maksud daripada non dan spasial. Jadi di sini ada beberapa bagian lagi ada di bagian spasial ini ada inside dan outside. Jadi itu lebih ke faktor yang menyebabkan hubungan tersebut, atau secara di dalam ataupun secara di luar. Kemudian ada dan juga ada near di sini, di dekat. Hubungan itu seberapa dekatkah hubungan tersebut? Maksud dari near di sini. Kemudian ada on dan land.
On di sini adalah memiliki, dan lend itu meminjamkan. On di sini maksudnya adalah misalkan kita membeli pensil. Nah, membeli pensil tadi itu termasuk ke dalam on. Kalau lend di sini misalkan kita meminjamkan pulpen ke teman kita, itu termasuk suatu hubungan sosial yang secara lend, nor spasial temporal. Secara lend ya, meminjamkan. Jadi dia itu ya sekedar meminjamkan, kita tidak memiliki, yang orang lain yang satu itu tidak memiliki, hanya sebuah meminjamkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.